Previously on the Strain. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Wherever you go, I go. I have a bad feeling. We should get back soon. You're only saying that because he forgave you. Yes, by all means. Let's go. My name is Abraham Satrakian. Saat kembali, ada banyak pertanyaan di benak mereka karena si Luknut Thomas tiba-tiba sudah buntung. Mang Agus pun datang menceritakan apa yang telah terjadi, juga memberitahu kalau Cek Enoh tidak selamat. Namun pada saat menanyakan bagaimana dengan keadaan si Abraham, Mang Agus tidak bisa berkata-kata selain nyuruh mereka berdua supaya langsung menemuinya. Professor? I don't have much time. Si Abraham sedang merangkum penemuan barunya tentang The Lumen, sempat memperingati si Eb supaya diam karena keahlianmu sebagai dokter tidak akan bisa menghentikan infeksi ini. Si Roman berdalih sebagai kemitraan yang baru kembali dari tugas, namun tiba-tiba lampu padam. Di saat itulah si Quinlan beraksi. Setelah rata, giliran si Pasili yang akan membawa nuklir ke tempat rahasia. Ceritanya nuklir sudah diamankan, dijaga oleh si Roman. Mereka pun segera bergegas ke tempat persembunyian yang kini ditempati si Abraham. Karena sebelum berangkat, mereka memang sudah janjian di sana. Jadi ternyata tugas pemburuan nuklir ini memang atas perintah si Abraham. Asumsi dia 3 member The Unseen saja bisa dimusnahkan dengan nuklir. Hal itu juga pasti berlaku terhadap si The Master. Namun ketika sampai semua orang dalam keadaan bersedih. Hey, Professor. Sorry it took so long, but we finally got you. You're... Professor, relax. Take a seat. Waktu yang si Abraham miliki tidak cukup untuk merangkum semua The Lumen, jadi dia minta supaya kalian semua mendengarkanku baik-baik. Selama ini si Abraham keliru, tapi setelah membaca ulang The Lumen, dia pun akhirnya mengerti cara untuk mengalahkan sang master adalah memisahkannya dari para kolaborator manusia. The Lumen mengatakan kalau kekuatan vampir itu tidak berada dalam dirinya, melainkan pada anggota tubuh setiap orang yang secara sukarela menawarkan dan memberikan hartanya. Ketika mereka terpisah, dengan sendirinya si The Master akan melemah dan di saat itulah kita bisa membunuhnya dengan mudah. Tapi untuk melakukan finishing dibutuhkan sebuah pengorbanan. Si Abraham tidak menjelaskan pengorbanan seperti apa yang dia maksud, karena jika kalian mengikuti instruksiku maka kalian akan tahu apa yang harus dikorbankan. Mr. Quinlan.
Sumpah ini sedih banget gengs, asli gak ada hal yang paling menyedihkan di film ketika sang ikonik mati. Selamat jalan Patua, jasamu sungguh besar tapi kamu gagal mencegah wabah ini masuk ke Konoha karena di Konoha banyak vampir berdasi yang suka ngenyotin uang rakyat. Hihiu. Saat pemakaman, si Quinlan berpidato dengan pengalaman hidupnya yang sudah lebih dari 2000 tahun, memotivasi semua yang hadir supaya tidak meratapi kesedihan ini. Biarkan di Konoha banyak vampir berdasi, karena itu sudah tidak ada vaksinnya. Yang jelas, kita tidak boleh membuat perjuangan si Abraham selama ini menjadi sia-sia. Kematiannya tidak terelakkan lagi, tapi tekadnya untuk tetap bertarung, membuat hidupnya bak seperti lentera untuk kita semua. Mr. Fett. He would want you to have this. Bohong. Sulit. Untuk menyembunyikan kesedihan ini, si Vasily pernah memimpikannya terinfeksi. Bagaimana mungkin semua ini jadi kenyataan? Tidak mau berlarut-larut karena bukan larutan, mereka pun segera mempelajari rangkuman The Lumen. Namun ada perbedaan pendapat. Si Quinlan merasa saat itu si Abraham tidak benar-benar sadar saat mengatakan pemisahan The Master dengan kolaboratornya. Bisa saja saat itu yang berbicara adalah si The Master, bertujuan untuk menyesatkan kita. Karena bagaimanapun nuklir bisa menghancurkan The Ancient, begitu juga akses ke Manhattan yang sempat sang Master putus. Pasti itu semua dia lakukan karena ketakutannya. Lain dengan si Ep, dia tahu nuklir bekerja, tapi itu bukan cara terbaik untuk menyelamatkan manusia. Karena seperti yang kita tahu, efek dari ledakan nuklir yang sudah kita alami, terlepas dari perdebatan mereka, cara apapun tidak akan bisa dilakukan sebelum menemukan lokasi si The Master. I think I have a way to find the master. Sanjay Desai. He works at the Partnership Medical Facility where Satrakian and I were being held. Mang Agus mengajak semua rekannya supaya bergabung karena pilihannya menyerang atau kita semua akan menjadi bagian darinya, tapi nampaknya hal itu tidak berjalan baik. Lantas mereka menanyakan si Alonso, dijawab Mang Agus kalau dia mencoba membuat kesepakatan dengan mereka tapi gagal. Terakhir ketemu dia ingin ngenyot diriku tapi berhasil aku bunuh. Mang Agus tidak memaksa mereka, melainkan keputusan ada di tangan kalian. Bergerak atau diam artinya sama saja dengan membantu mereka. Mamam, tah cuma si Jets geng yang bisa diandelin si The Master. Setelah ceramah yang isinya hasutan, penguatan akan kebenaran si The Master, si Jets pun siap mengemban tugas apapun yang diperintahkan si The Master. Tidak sampai di situ, si The Master juga menggunakan si Abby untuk meyakinkan si Jet kalau apa yang telah dan akan kau lakukan itu berada di jalur yang benar, makanya sang Master memilihmu. Berdalih sebagai vampir yang mendapatkan perintah khusus untuk membawa tahanan langsung ke tempat pengurasan darah, emang sedikit curiga, tapi yang bawa vampir, mereka pun jadinya diizinkan masuk. Mereka bukan hanya mau menculik si Sanjay, tapi juga mau membebaskan semua orang yang ditahan. Cuma si penjaga yang tadi curiga menghubungi si Sanjay menanyakan perihal kiriman tahanan yang baru saja sampai. Jelas tidak ada dalam data, di ruangan jaga pun tidak nampak. Seketika alarm darurat pun dibunyikan. You'll be all right. Come on, let's go.
Si Sanjay nahan satu korban ternak bermaksud mau ngulur waktu sampai bantuan datang. Mereka yang sadar akan hal itu terpaksa harus mengorbankannya. Tidak memperdulikan ancaman si Sanjay, tapi untungnya asisten dia malah membelot meski harus muat darah. Si Sanjaynya juga berhasil kabur. I got this! Berhasil mendapatkan si Sanjay, tapi tiba-tiba orangnya Mang Agus memberitahu si Ep kalau dia bertemu dengan seorang anak yang mencarimu. Setelah memberitahu ciri-ciri anak tersebut, si Ep pun akan pergi melihatnya untuk memastikan. Zach? Ternyata benar itu si Jets, lantas si Ep pun langsung membawanya. Cuma terpaksa harus mengurungnya sebelum tahu apa tujuan si Jets, karena tiba-tiba saja mencari si Ep, jadi kita perlu bicara. Cuma si Jets minta waktu, katanya dia sangat ngantuk karena semalaman tidak HS. Sure. Si Sanjay mulai diinterogasi, jadi kenapa dia milih ngabdi pada The Master? Itu karena demi hidup sejahtera, intinya tidak mau bernasib seperti kebanyakan orang dan tidak mau mengatakan di mana si The Master bersarang, jadinya si Quinlan harus turun tangan. Listen to me! I swear, you don't want to kill me! Cerdik juga Gening, mereka ternyata sudah menculik istrinya dengan ancaman akan melakukan perkenyotan sekenyot dua kenyot. Si Sanjay pun akhirnya buka mulut juga. Stop it! Okay! Alright! The Master's nesting in the Empire State Building! Draw us the layout. Si Roman yang sedang menjaga nuklir, dia belum pernah bertemu dengan Mang Agus, jadi wajar kalau si Roman waspada. Tapi setelah mengatakan kode, si Roman pun paham kalau Mang Agus beserta dua temannya ditugaskan untuk membantunya. Mang Agus juga membawa senjata untuk memperkuat pertahanan. Lantas si Roman pun memberitahu di mana nuklir itu disimpan sambil berenang minum air. Jadi lokasi mereka ini berada di sebuah bank sentral AS. Tidak munafik, Mang Agus mengumpulkan perak, sebagian akan dimasukkan ke dalam roket, sisanya untuk bekal setelah perang ini usai. Bahkan si Roman sudah mengandai-andai jika si The Master berhasil kita kalahkan, emas batangan di lantai bawah akan sangat berguna. Holy shit. Captain Roman is a thief at heart. Saat sudah bangun, si Epon mulai mencecar si Jets dengan banyak pertanyaan. Entah acting atau benar dari hati, si Jets tidak menutupi apapun pada si Ep. Dia menjawab semua pertanyaannya dengan jujur dan penuh penyesalan. Si Jets tidak memungkiri tentang fasilitas dan perlakuan khusus si The Master pada dirinya. Tapi sedikit pun si Jets katanya tidak pernah menaruh harapan dan kepercayaan padanya. Semua hanya sandiwara karena si Jets takut jika tidak menjadi seperti yang dia inginkan. Si The Master juga terus mencoba membuatku benci padamu. Awalnya perkataan dia aku anggap benar, tapi setelah menyadari semua kekeliruan ini, si Jets tidak pernah lagi mendengarkan perkataannya. Bahkan dia menyesal karena waktu itu malah pergi dan menyalahkanmu. So how'd you escape? Asli iya mah jigana si Jet sudah sadar gengs, karena dia menjawab jujur lagi kalau dirinya tidak kabur melainkan disuruh menemuimu untuk mencari tahu di mana nuklir disimpan. Supaya lebih yakin, si Jets dipertemukan dengan mereka yang ingin bertanya di mana si The Master bersarang. Di luar Nurul 1000% insaf, si Jets menjawab kalau dia bersarang di Empire State, bahkan menggambarkan gedung tersebut untuk dicocokkan dengan hasil gambar si Sanjay. They're almost identical.
Tetapi si Quinlan yang memiliki pengalaman hidup lebih dari 2000 tahun berkata kalau mata-mata yang baik akan berkata jujur. Untuk mendapatkan kepercayaan, si Judge tidak membela diri melainkan hanya berkata, jika kalian memang tidak percaya aku, masukkan kembali ke kurungan. Sure. Those buildings, the Spartas. Si pun bingung harus percaya atau tidak karena 9 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Dia pun minta pendapat mereka berdua di mana si Vasily dan si Pelders mereka sama-sama tidak percaya kenapa dia berubah pada saat kami mendapatkan nuklir. Si pun mencoba kembali dengan suasana baru sambil niis dalam terpaan angin gelebuk, bicara lebih santuy sambil memberinya sekaleng larutan. Tapi nakalahka. We should probably get this cleaned up. Koplokan si Jurik Judge ini keren sih, asli aktingnya mah. Melebihi akting caleg. Tapi untungnya si Ep sadar. Dia bertanya, berapa banyak kaleng larutan yang pernah kamu buka selama hidupmu? Pernahkah jempolmu terluka ketika membukanya? Si Ep mendesak si Jet supaya jujur, pasti kau melakukannya dengan sengaja, menandai tempat ini dengan darahmu supaya si The Master bisa melacak kami. Sifat aslinya pun muncul. Dia mengakui itu karena masih kesal atas pembunuhan yang si Ep lakukan terhadap ibundanya. Si Judge masih berpikiran kalau ibunya itu bukanlah vampire. Malah dia nengtreng ngancam si Ep, katanya nasibmu berada di tanganku. Beritahu nuklir itu maka aku akan membiarkanmu hidup. Biar bagaimanapun si dia tetap anaknya. Si Ep kini sudah merelakan si Judge sepenuhnya jika itu jalan yang kamu ambil. We have to go right now. Jack's working with the Master. I took him up to the roof. He cut his thumb open. Jadinya mereka harus ke bank sentral tempat disimpannya nuklir. Di sana mereka kembali ke rencana awal akan menghancurkan si The Master menggunakan nuklir. Sayangnya pemicu yang dirancang si Roman hanya memiliki jarak 1000 meter. Dan itu masih dalam jangkauan ledakan, tapi hal itu tidak masalah karena si Quinlan memang tidak berencana untuk bertahan hidup. Dia akan meledakkan diri bersama sang master. Si Quinlan akan pergi sendiri ke Empire State. Kalian bawa bomnya. Tunggu instruksi dariku via radio. You know, I'd feel a damn sight better if you stopped monkeying around with that trigger. I've been handling weapons safely for 2,000 years, right? Dasar si paling hidup lebih dari 2000 tahun. Stay here. Jadinya malah pas saling singan, geng. Si The Master ke markas lama dan tidak menemukan Abraham CS, membebaskan si Judge dan si Sanjay. Si The Master mempertanyakan kesetiaan si Sanjay. Apa saja yang telah kau katakan pada mereka? Si Sanjay mengaku tidak mengatakan apapun, tapi si Judge memberitahu si The Master kalau si Sanjay telah memberitahu lokasi sarangmu. It was only because I'm just entering the lobby now. Jelas Empire State kosong, hanya ada si Abby yang digunakan si The Master untuk ngece si Quinlan. Beritahu temanmu berapa kali kau gagal membunuhku. Si Quinlan pun menghubungi si Vasily kalau si The Master tidak ada di sini, nyuruh segera amankan nuklir. Dispatching these vermin instead of having the courage to face me yourself. Pathetic. I got this. They get their hands on the nuke, it's game over. You guys get in the van and take off. I'll see you back at the rendezvous. That's cold right there. Where are they coming from, man?
They got me. I failed. Let me finish this. Let's go. Terlihat jelas ketakutan si The Master karena bagaimanapun perintah untuk meledakkan member The Unseen adalah perintah si The Master itu sendiri. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri permainan hidup berdampingan akan menginfeksi seluruh orang di New York untuk dikerahkan menelusuri setiap blok mencari di mana mereka menyimpan nuklir. Si Vasily membawa nuklir ke proyek terowongan air yang terhenti akibat wabah. Masalah gorong-gorong terowongan, ruang bawah tanah masih jadi keahliannya. Si Vasily menyembunyikan nuklir jauh ke bawah pada terowongan air. Setelah sampai, si Quinlan seperti sedang memikirkan sesuatu. Beralih dulu ke Mang Agus yang sedang bersembunyi. Ternyata si Markus terinfeksi. Diam-diam baik karena terpikirkan emas batangan. Marcus. All of that. We're leaving now. Ternyata si Quinlan memikirkan jika kita tidak bisa membawa nuklir pada si The Master, bagaimana kalau kita bawa si The Master ke nuklir? Si Quinlan teringat dengan ruangan bawah tanah persembunyian The Unseen. Sepertinya tempat ini juga sama, kita bisa meledakkan nuklir tanpa harus menghancurkan kota. I can see victory. You have a way to destroy the Master and save New York City. I'm in. Mereka pun mengutarakan rencana yang sudah disusun untuk menjebak si The Master supaya datang ke sini. Seseorang harus menampakkan diri di hadapan Strigoi, membuat seolah-olah posisi kita terekspos. Setelah sang Master tiba, aku akan menggiringnya menuju ke terowongan dan ternyata rencana ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Quinlan will have his hands full down here with the Master, so someone will have to detonate the warhead. And that someone's gonna be me. Jelas si Pelders tidak setuju dengan pengorbanan yang akan dilakukan si Vasily, tapi sudah tidak ada cara lain lagi. Si Vasily sangat mencintai New York. Hanya ini cara untuk membunuh si The Master tanpa harus menghancurkan kota. Si Quinlan tidak yakin bisa memancing dan menahan sang Master sambil harus meledakkan bom. Jadi butuh bantuan seseorang dan orang itu adalah aku. Dia sekuat tenaga akan menahannya supaya tetap berada dalam terowongan. Di saat itulah aku akan meledakkan nuklirnya. Si Pelders pun minta bantuan si Ebb supaya si Vasily membatalkan pengorbanannya. Okay, I'll do it. I'll try. We gotta get back. Oh shit, look! Roman. Jadi ternyata si Vasily akan mengikuti si Quinlan ke bawah melalui lift kecil ini. Saat dia berhasil, para Strigoi akan kembali pelanga-pelongo menyerahkan sisanya pada si Pelders untuk membersihkan semua Strigoi yang tersisa. Mang Agus baru tiba karena ribuan Strigoi menghadangnya. Tidak ada lagi manusia tersisa karena semua telah dirubah. Jika ada sesuatu yang mau dilakukan, maka kita harus cepat karena jarak mereka ke sini tidaklah jauh. Yang mereka pikirkan ternyata adalah memancing. Si Ebb bersama si Vasily keluar untuk membuat seolah-olah posisinya ketahuan. Maka dengan begitu si The Master pasti akan datang ke terowongan. Your father has been spotted. Once we follow him back to his base of operations, locating and disarming the weapon will be simple. When the Strigoi swarm this entrance, we must engage them without repelling them, drawing them further into this passageway. That should limit their numbers as they pass through.
Akhirnya si Abe tidak menuruti permintaan si Pelders karena dia sudah berencana akan menggantikan si Vasily. Bagus sih, si Jets juga ke bawah, gengs. Modar lah ya. There's more coming, it ain't over! Got him, son. Buah edan si Kojak, namun tiba-tiba si Kojak malah nembakin si The Master. Tubuh yang terluka parah memaksanya harus mendapatkan wadah baru, tapi bukan baskom, seeng, ataupun rantang, melainkan tubuh si Jets, tapi berhasil digagalkan oleh si Abe. Either the Master's dead, si Abe yang masih dalam proses transisi masih memiliki kesadaran segera mengaktifkan nuklir, namun sayang waktunya tidak cukup. Dia keburu dikuasai oleh si The Master. Kang Acting kembali beraksi berpura-pura kalau si Abe ini masih ayahnya, lantas dia pun memeluknya dengan penuh kasih. Was that the nuke? You did it. Tidak ada yang tahu bagaimana cara mereka meledakkan bom. Tidak ada yang tahu tentang perjuangan kita. Sang Master kini telah tiada. Namun jutaan Strigoi masih berkeliaran di seluruh penjuru dunia. Tapi tanpa kecerdasan pusat dari Sang Master, mereka seperti emas-emas yang kabur ketika ditagih hutang. 5 tahun pun telah berlalu, New York juga sudah kembali pulih. Matahari bersinar terang. Semua Strigoi telah dibasmi meski ada beberapa yang disimpan oleh pemerintah. Kapten Roman membangun ulang bank sentral sebagai salah satu pemilik properti terbesar di Manhattan, menjadi pendorong kekuatan dalam pembaharuan kota. Tapi Mang Agus menolak bermitra dengan Kapten Roman. Dia memilih pergi ke pedesaan, membantu ratusan ribu pengungsi kembali ke rumah mereka dengan harapan suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengan cewek yang pernah ditemuinya dulu. Sedangkan si Pelders, dia bekerja dengan sekelompok mantan peretas untuk kembali memulihkan internet. Tidak ada monumen di lokasi ledakan, tidak ada piagam, tidak ada penghargaan, tidak ada yang tahu apa yang sudah terjadi. Tapi inilah aku, sang pembasmi hama. Tidak ada hal yang paling menyenangkan selain melihat mereka telah kembali. Tamat, gengs. Mereka semua kembali ke kehidupan normal seperti sebelum wabah memutuskan memulai hidup baru bersama, kecuali Kapten Roman yang nasibnya berubah jadi pengusaha sukses.